Kanit Bimas Polsek Tumpang, pangkat Aida, NRP 77149. Saya akan memberikan materi kepada anak-anak tentang pelanggaran atau penyalahgunaan narkoba. Secara umum, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jenis-jenis narkotika dibagi dalam 3 golongan, yaitu A, golongan 1, terdiri dari antara lain ganja, kokain, opium, dan lain-lain, ya. Itu masih banyak jenis yang lain, sekitar lebih dari 60-an jenis. Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan hanya digunakan untuk kepentingan medis tertentu atas rekomendasi atau resep dokter. Jadi tidak beredar bebas, harus ada resep dokter. B, yaitu golongan 2, terdiri dari antara lain morfin, tertidin, dan lain sebagainya. Masih banyak jenis yang lain, yaitu sekitar 80-an jenis yang lain, berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan juga, ya. Digunakan pada terapi atau pengobatan alternatif, ya, pengobatan sebagai pilihan terakhir, gitu. Saat ini saya akan memberikan materi kepada adik-adik tentang bahaya pornografi di internet, handphone, dan pemanfaatan internet bagi siswa. Adik-adik, pengertian pornografi, ya. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara atau bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Macam-macam media, adik-adik. Jadi jenis media: 1, media cetak, yaitu surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain. 2, media elektronik, yaitu radio, TV, ya. 3, media online atau internet, yaitu website, blog, ya. 4, media lainnya seperti handphone, VCD, dan lain-lain. Karakteristik internet, yaitu tanpa batas, real time, ruang publik atau akses lebih luas. Tren-tren pengguna, ya. Tren-tren pengguna saat ini yaitu berupa, ya, Facebook, Twitter, ya, YouTube, Google, Yahoo, ya, dan lain-lain. Dampak-dampak positif dan negatif dari pemanfaatan internet, adik-adik. Dampak positifnya: 1, yaitu pertukaran informasi. 2, pencarian data. 3, backup multi aspek kehidupan. 4, efektivitas dan efisiensi interaksi. Yang dampak negatifnya yaitu pornografi, perjudian secara langsung, pencemaran nama baik yang berpotensi berantai. 4, ancaman dan kekerasan. 5, penipuan. 6, carding, ya. Perubahan-perubahan sosial bagi pengguna atau yang memanfaatkan internet, ya. Aspek-aspek perubahan sosial yaitu 1, pola pikir, ya. Yaitu perubahan pola pikir dan sikap masyarakat menyangkut persoalan sikap masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya di sekitarnya yang berakibat terhadap pola pikir baru yang dianut oleh masyarakat sebagai sebuah sikap yang modern. 2,
perubahan perilaku masyarakat, ya. Menyangkut persoalan perubahan sistem sosial, di mana masyarakat meninggalkan sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial baru. 3. Perubahan budaya materi. Menyangkut perubahan budaya atau benda perkakas yang dibuat dan digunakan manusia untuk keperluan hidupnya, yang digunakan oleh masyarakat seperti model pakaian, karya fotografi, karya film, teknologi, dan sebagainya yang terus berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Di samping itu ada fase-fase, ya. 1. Fase primitif, fase argokultural, fase tradisional, fase transisi, fase modern, fase postmodern, ya. Kita menginjak ke cyber, ya, cyberbullying. Nah, apa itu cyberbullying, adik-adik? Cyberbullying yaitu perilaku antisosial yang melecehkan ataupun merendahkan seseorang, kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja, adik-adik. Nah, cyberbullying memanfaatkan pesan yaitu berupa SMS, email, instant messaging, blog, situs jejaring sosial atau halaman web untuk mengganggu, mempermalukan, dan mengintimidasi anak. Bentuknya bermacam-macam, adik, seperti menyebarkan isu-isu palsu, memposting foto-foto memalukan, pelecehan seksual, ancaman hingga tindakan yang berbuntut pemerasan. Selanjutnya yaitu kiat menangkal konten seksual di ponsel adik-adik, ya, kiat-kiatnya. Untuk bagi adik-adik, ya, jika mendapat foto atau kalimat porno di ponsel, jangan menyebarkannya ke orang lain, ya, meskipun ke teman dekat, ya. Perlu diingat, ya, adik-adik, jangan menyebarkannya ke orang lain meskipun teman terdekat, ingat itu, ya. Selanjutnya, jangan takut menjalin komunikasi dengan guru atau orang tua. Jika mendapat konten sexting, ya, dari teman, berilah pengertian bahwa perbuatan mereka itu berbahaya dan melanggar hukum. Ya. Jika aksi nakal teman Anda masih belum berhenti, ada baiknya bicarakan dengan guru atau orang tua. Ya. Kalau melihat teman-temannya yang sekiranya aneh-aneh, ya segera diinformasikan atau disampaikan ke bapak ibu gurunya, ya. Jangan dibiarkan. Selanjutnya, berinternet yang sehat dan aman, adik-adik, ya. Yaitu statistik pengguna internet tertinggi sekitar 40 juta pengguna internet di Indonesia, baik secara mobil maupun fixed. Namun kalau dirinci dari jumlah tersebut yang betul-betul dipakai untuk kepentingan industri atau e-bisnis atau e-government, jumlahnya belum banyak. Ya, pengguna internet 64% adalah anak muda, ya, termasuk adik-adik sekalian. Internet sehat artinya konten-konten yang diunduh oleh seseorang, ya, harus tidak bertentangan dengan norma dan aturan. Tidak boleh ada yang terkait dengan pornografi, perjudian, penghinaan, ya, pencemaran nama baik, berita bohong atau menghasut. Sedangkan aman yaitu artinya aman dari serangan virus, dihacking atau dirusak sistem elektroniknya. Pemanfaatan internet. Internet adalah, ya, sumber pengetahuan dan penyediaan kekayaan informasi untuk mendukung pembelajaran siswa. Sebagai perangkat kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien, ya, internet adalah fasilitas wajib untuk peningkatan daya saing bangsa. Sekolah yang telah memiliki bajakan akses internet tentunya akan menambah daya saing, yaitu daya saing siswa dan sekolahnya. Namun harus disadari juga, adik-adik, bahwa penyalahgunaan teknologi informasi di sekolah dapat menempatkan siswa dalam bahaya atau mengancam integritas dari seluruh komunitas sekolah. Jadi, bagaimana pemanfaatan internet bagi siswa yang dapat memastikan bahwa tidak terjadi aktivitas yang melanggar hukum atau membahayakan keselamatan para pelajar dan pengajar.
Pemanfaatan internet bagi siswa. Satu, itu mempercepat dan mempermudah alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, proses pembelajaran lebih menarik ya, melalui internet. Pembelajaran tidak monoton dan jenuh karena dalam internet ada hal-hal yang baru, yang variatif dan inovatif. Tiga, mendorong siswa untuk lebih aktif mencari ilmu pengetahuan dari informasi. 4. Pembelajaran lebih konseptual dan up to date atau aktual. 5. Sebagai perpustakaan elektronik. 6. Mempercepat dan mempermudah komunikasi edukatif antara guru dan siswa. Ini contoh-contoh situs atau blog saya adik-adik ya. Jadi situs edukasi dan hiburan yaitu untuk TK, SD, yaitu contohnya kids.com, funbrand.com, Nickcom atau Nickshare.com, Fanschool.com, Learningplanet.com ya. Untuk situs pengetahuan dan pendidikan untuk anak-anak SMP, SMA ya. Contohnya Netsen.com, Edukasi.net, Cemistre.org, Berita Iptek.com, Smart School ya. Untuk blog-blog pendidikan ya. Contohnya Jangan Serahkah.com, Jodru.com, Demibumi.com, Gora WordPress.com, Guru Kreatif WordPress.com ya. Adik-adik, ini larangan dan ancaman pidananya bagi pelanggar-pelanggar di internet ya. Yaitu 1. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, ya, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Itu dipidana penjara paling singkat 6 tahun ya, dan paling lama 12 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak ya, 6 miliar rupiah. Ini dari sumber Undang-Undang nomor 44 tahun 2008. 2. Menyediakan jasa pornografi itu bisa diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 3 miliar adik-adik ya. Jadi jangan sembarangan menyediakan ya, mengimpor apapun ya yang berhubungan dengan pornografi. 3. Meminjamkan atau mengunduh pornografi. Nah, itu bisa diancam juga. Itu penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi. Itu bisa diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Mendanai atau memfasilitasi pembuatan pornografi. Itu diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 7 miliar 500 juta rupiah adik-adik ya. Selanjutnya, dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, itu dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda sebanyak 5 miliar rupiah. Selanjutnya, menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, itu dapat dipidana ya, pidana paling singkat ya, 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak sekitar 6 miliar rupiah adik-adik ya. Selanjutnya, mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual
persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya, itu dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selanjutnya mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Itu dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar. Ya, perlu diingat adik-adik. Jadi kita lanjut lagi. Fakta atau keberhasilan terhadap situs pornografi adik-adik, ya, yaitu fenomena sosial konten seksual di ponsel murid. Ya. Peredaran konten seksual di ponsel atau yang lebih dikenal dengan istilah sexting, ya, memang biasa, ya, yaitu meracuni siapa saja tak terkecuali para murid. Sebelum pikiran murid kita menjadi tercemar dengan kata-kata atau gambar tak senonoh tersebut, ada baiknya para guru membantu, ya, memagari mereka. Sexting berasal dari kata seks atau texting, yakni tindakan mengirimkan secara elektronik, terutama melalui ponsel, internet, ya, pesan atau materi, yaitu gambar atau video yang secara eksplisit berkonotasi seksual. Ya. Perilaku sexting tak juga berkurang meski bahayanya semakin mengancam. Tak sekedar kehilangan muka hingga akhirnya depresi dan bunuh diri. Resiko pidana bisa dikenakan kepada pelakunya yang mengarah kepada pornografi. Hampir 90% video, ya, hubungan seksual, persenggamaan, 40% remaja yang melakukan hubungan seks mengakui adanya perilaku sexting. Sexting di Indonesia menyebar melalui ponsel, jejaring sosial, video chatroom, dan online strong. Sexting banyak dilakukan kalangan pelajar menengah atas. Ya. Penyebarannya untuk kalangan dekat seperti teman, satu geng, atau pasangan. Alasannya sebagai solidaritas antar teman, saling menonjolkan diri siapa yang paling berani. Ya. Bentuk ekspresi cinta dan perhatian, serta cara menaksir pasangan. Sexting dilakukan untuk fun and fit, ya, sexy present atau persembahan seksi dari pasangan, atau yang seperti terjadi pada kasus video porno belakangan ini, ya. Atau ungkapan kasih sayang dengan tekanan tertentu. Bahaya yang tidak disadari pelaku sexting adalah rekaman dengan menggunakan teknologi informasi tidak bisa dihapus dan tidak ada yang bisa mengontrol penyebarannya. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 15 menerangkan bahwa, ya, setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Itu pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan atau masyarakat berkewajiban, ya, memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan, fisik, dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Pencegahan menurut pasal 17 sampai 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, ya, pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Ini tertuang dalam pasal 17, yaitu untuk melakukan pencegahan, pemerintah berwenang a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet. B. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan,
penyebarluasan dan penggunaan pornografi, dan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar negeri dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Itu tertuang dalam pasal 18. Untuk melakukan pencegahan, pemerintah daerah berwenang: A. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya. B. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di wilayah, dan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di wilayahnya. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya. Itu tertuang dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Ingatlah adik-adik, tidak ada produk teknologi parental software apapun yang dapat melindungi atau dapat diandalkan 100%. Produk teknologi hanyalah sekedar alat bantu. Perilaku berkomunikasi internal, keluarga, dan peran orang tua adalah faktor dominan dan penentu untuk melindungi anak dari keluarga dari maraknya konten negatif di internet. Saya kira itu saja adik-adik yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti bahaya di internet ya. Jadi kalau internet yang baik, jangan lain-lain, istilahnya jangan aneh-aneh. Karena apa? Dengan tidak sadar adik-adik mendapatkan video, mendapatkan gambar ya, yang bermuatan pornografi. Selanjutnya adik-adik sebarluaskan. Apalagi ada temennya yang berbuat aneh-aneh, adik-adik videokan, baru adik sebarluaskan. Pastinya nanti membawa nama adik-adik, juga membawa nama sekolah. Yang jelas adik-adik di sekolah adalah belajar. Belajar adalah untuk menuntut ilmu, dari yang belum ngerti menjadi mengerti, jadi yang belum pintar menjadi pintar. Ya. Saya kira itu adik-adik. Ya. Ingat, berkomunikasi yang sehat, jangan berkomunikasi yang aneh-aneh. Ya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.